Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat pertama surat Al-Mulk menegaskan kekuasaan dan otoritas Allah yang mutlak. Bayangkan kamu memegang biji kecil di tanganmu. Biji ini punya potensi untuk tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, bukti kekuatan yang terkandung dalam sesuatu yang begitu kecil. Sekarang, bayangkan luasnya alam semesta, dengan bintang dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Allah, yang maha kuasa, menguasai semuanya, menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi. Surat ini, Al-Mulk, yang berarti kekuasaan atau kerajaan, mengingatkan kita akan kebesaran pencipta kita. Surat ini menekankan bahwa hanya Dia yang memiliki kuasa untuk memberi hidup dan menyebabkan kematian. Dialah yang menciptakan kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Kesadaran ini membuat kita rendah hati dan kagum. Yang menciptakan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini penuh dengan tantangan dan kemenangan, saat-saat bahagia, dan masa-masa sedih. Ayat dari surat Al-Mulk ini mengingatkan kita bahwa pengalaman-pengalaman ini bukanlah kejadian acak, melainkan ujian yang dirancang dengan cermat dari Allah. Seperti seorang guru menguji muridnya untuk mengukur pemahaman mereka, Allah menguji kita untuk menyucikan hati kita, dan meningkatkan derajat kita. Bayangkan seorang siswa rajin belajar untuk ujian yang sulit. Tekanannya sangat besar, dan hasilnya tidak pasti. Namun, siswa tersebut tetap tekun, mengetahui bahwa kerja keras mereka pada akhirnya akan menghasilkan pertumbuhan dan kesuksesan. Demikian pula, kita harus menghadapi cobaan hidup dengan sabar dan tekad, mengetahui bahwa Allah beserta kita di setiap langkah. Dia menguji kita untuk melihat siapa yang akan tetap teguh dalam iman dan tindakan saleh mereka, bahkan di tengah kesulitan. Ingat, pahala terbesar datang setelah menghadapi tantangan terberat. Tidakkah mereka memperhatikan langit di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retakan-retakan sedikit pun? Lihatlah langit malam. Apa yang kamu lihat? Hamparan luas, dihiasi bintang yang tak terhitung jumlahnya, bersinar terang dalam harmoni yang sempurna. Pemandangan keindahan langit yang menakjubkan ini bukanlah kejadian acak, melainkan bukti kekuatan dan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas. Dia telah merancang langit dengan sangat presisi, sehingga tidak ada cacat, tidak ada ketidakkonsistenan. Bayangkan seorang arsitek ulung dengan cermat merancang istana megah, memastikan bahwa setiap detail, setiap lengkungan, dan setiap kolom sejajar sempurna. Inilah tingkat presisi dan seni yang Allah terapkan dalam menciptakan langit. Langit, dengan pola rumit dan keajaiban langitnya, berfungsi sebagai pengingat terus-menerus akan kreativitas dan kekuatannya yang tak terbatas. Bagian 4. Berpaling, akibat dari ketidakpercayaan. Dan mereka tidak diberi tanda-tanda kebenaran, selain tanda-tanda yang dialami oleh nenek moyang mereka, namun mereka tetap berpaling. Terlepas dari banyaknya bukti keberadaan dan kekuasaan Allah, beberapa orang memilih untuk menyangkal kebenaran. Mereka berpaling dari tanda-tanda, pesan-pesan, dan para utusan. Ayat dari surat Yasin ini, meskipun bukan langsung dari Al-Mulk, menyoroti poin penting. Ketidakpercayaan seringkali berasal dari kepatuhan buta terhadap tradisi, dan penolakan untuk membuka hati terhadap kebenaran. Bayangkan sekelompok pelancong tersesat di padang pasir, menolak untuk mengikuti panduan seorang pemandu berpengalaman yang tahu jalan menuju oasis. Mereka berpegang teguh pada peta usang dan keyakinan yang salah arah, bahkan saat rasa haus dan putus asa menghabiskan mereka. Demikian pula, mereka yang menolak iman dan berpegang teguh pada prasangka mereka, pada akhirnya akan menanggung akibat dari pilihan mereka sendiri. Berpaling dari petunjuk Allah menyebabkan kehidupan tanpa tujuan dan makna sejati, yang pada akhirnya berakhir dengan penyesalan dan kehilangan. Bagian 5. Penyesalan penghuni neraka. Dan mereka menyeru, "Wahai Malik, biarkanlah Tuhanmu membunuh kami." Dia menjawab, "Sesungguhnya, kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Dalam surat Az-Zukhruf, kita diberi gambaran tentang siksa api neraka, di mana orang-orang yang tidak percaya dan menjalani kehidupan yang penuh dosa, akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka akan berteriak kesakitan memohon pertolongan, tetapi permohonan mereka akan dipenuhi dengan jawaban yang mengerikan. "Sesungguhnya, kamu akan tetap tinggal."
Bayangkan seorang tahanan dihukum seumur hidup di balik jeruji besi, diliputi penyesalan dan penyesalan atas tindakan masa lalunya. Mereka merindukan kebebasan untuk kesempatan kedua, tetapi nasib mereka telah ditentukan. Ini adalah cerminan samar dari keputusasaan abadi yang menanti mereka, yang menolak pesan Allah dan memilih untuk menjalani kehidupan yang bertentangan dengan petunjuknya. Permohonan mereka untuk dibinasakan akan sia-sia, sebagai pengingat terus-menerus akan konsekuensi abadi dari pilihan mereka. Ini berfungsi sebagai peringatan keras dan panggilan untuk kembali ke jalan kebenaran sebelum terlambat. Bagian 6, Rahmat Al-Mulk, perlindungan di alam kubur. Nabi semoga damai dan berkah besertanya bersabda, Surat Al-Mulk adalah pelindung. Ia adalah penyelamat, ia menyelamatkan dari azab kubur. Surat Al-Mulk memiliki makna khusus bagi orang beriman. Nabi Muhammad, semoga damai dan berkah besertanya, menekankan kekuatan pelindung surat ini, terutama terhadap cobaan kubur. Diriwayatkan bahwa beliau membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Bayangkan sebuah perisai melindungi seorang prajurit dari panah musuh mereka. Demikian pula, membaca surat Al-Mulk dengan tulus dan memahami dapat bertindak sebagai perisai spiritual, melindungi kita dari siksa kubur. Ini berfungsi sebagai pengingat akan rahmat dan keadilan Allah, memberikan kenyamanan dan penghiburan dalam kehidupan ini dan selanjutnya. Hadits ini mendorong pembacaan surat Al-Mulk secara teratur, bukan sebagai ritual belaka, tetapi sebagai sarana untuk mencari perlindungan dan rahmat Allah di dunia ini dan di akhirat. Bagian 7. Baca dan renungkan. Perisai melawan kegelapan. Surat Al-Mulk adalah pengingat yang kuat akan kekuasaan mutlak Allah, tujuan hidup kita, dan konsekuensi dari pilihan kita. Ayat-ayatnya menginspirasi kekaguman dan perenungan, mendorong kita untuk mengenali keagungan pencipta kita, dan menjalani kehidupan yang selaras dengan petunjuknya. Marilah kita menjadikan pembacaan surat Al-Mulk sebagai bagian rutin dari hidup kita, merenungkan makna-maknanya yang mendalam, dan mencari perlindungan dalam ayat-ayatnya. Dengan melakukan itu, kita dapat berharap untuk mendapatkan rahmat perlindungan dan pada akhirnya, surga Allah.